Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pemaparan kali ini kita sampaikan tentang pelarutan berbagai jenis garam ya. Kita tahu kalau umumnya garam yang disebut garam sebenarnya itu adalah NaCl yang ada di dapur itu ya, buat masak dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa kimia adalah sejumlah berbagai jenis mineral asalkan dia berikatan secara ionik disebut sebagai garam. Di antaranya ada ETA ya, EDTA, ada kalsium karbonat, ada magnesium silikat, ada natrium klorida, ini yang garam dapur tadi, ada natrium karbonat, ada natrium sulfat, ada natrium tripolifosfat, ada natrium benzoat, dan ada tawas. Baiklah, kita akan mulai satu persatu untuk menjelaskan dan melarutkan dari berbagai jenis garam ini. Apakah nanti bisa melarut semua apa enggak? Perlu diketahui bersama pada proses atau kegiatan pelarutan ini digunakan masing-masing garam sekitar 1 gram. Dan nanti akan ditambahkan kurang lebih adalah 50 ml begitu ya. Ini yang ETA ya. Kita tahu bahwa ETA itu digunakan untuk mengikat sejenis ion yang mengganggu dalam proses pembuatan sabun, salah satunya itu fungsinya. Terus digunakan juga untuk anti penggumpalan. Nah, ini sudah menyerap sejumlah air ya, ETA ini. Oke, baiklah, kita lakukan proses pelarutannya. Kita tambahkan 50 ml. Saya takar dulu ya airnya. Kita aduk untuk mempercepat proses pelarutan. Penampakan pemeriannya di awal tadi warnanya apa? Putih begitu ya, karena dia sangat cukup bersifat higroskopis. Jadi ketika dalam kondisi udara bebas, dia menyerap air yang ada di sekitarnya. Jadi natrium ETA ini mudah untuk larut ya, dan belum tampak karena mungkin pelarutannya ini tidak terlalu banyak, jadi tidak terjadi perubahan suhu begitu, atau perubahan suhunya tidak bisa dideteksi. Sudah larut semua ya. Berarti untuk natrium ETA, EDTA itu masuk kategori jenis garam yang mudah larut gitu. Kemudian kita coba kalsium karbonat. Pemeriannya seperti ini ya, kalsium karbonat. Biasanya ada di pegunungan kapur, itu tinggal diambil aja ya. Dan pembentuk stalaktit, stalagmit itu juga merupakan kalsium karbonat. Jadi intinya adalah batu kapur yang langsung diambil di alam. Ini bisa lembut seperti ini, itu dihancurkan atau dibuat lembut. Jadi setelah diambil dari alam, terus ada proses penggilingan terus menjadi lembut seperti itu. Fungsi kalsium karbonat banyak digunakan sebagai bahan penambah
pada bangunan ya. Kalau kita mau membuat karakter acian yang lebih lebih lunak begitu, bisa ditambahkan semen tersebut, ditambahkan kalsium karbonat. Dan ada beberapa fungsi yang lain, biasanya juga kalsium karbonat ini dibakar untuk memperoleh kapur CaO, kalsium oksida. Baiklah, kita tambahkan air sebanyak 50 ml. Kemudian kita aduk ya. Oke, baiklah. Berdasarkan gambaran yang tampak, dia mengakibatkan keruh dan berwarna keputihan, menunjukkan kalau sebenarnya kalsium karbonat itu merupakan jenis garam yang sukar untuk larut. Artinya dia tidak bisa melarut, sebagian kecil yang melarut dan sebagian banyak yang membentuk atau berdisosiasi di larutan tersebut, dan nantinya akan menggumpal di bawah begitu. Oke, kita cukupkan untuk yang kalsium karbonat ya. Kita beralih ke magnesium silikat, atau udah ada yang kenal ya apa itu magnesium silikat? Kalau waktu kecil sering dipakai loh sebenarnya, bayi-bayi dulu pakai kalsium silikat. Nama lainnya adalah talc ya. Terus dinamakan bedak talc. Meskipun sekarang ini ada yang tidak merekomendasikan penggunaan talc karena ada ini ya, terkadang mineral talc itu ditambang dekat dengan mineral asbes. Jadi dikhawatirkan bisa memicu sejumlah penyakit karena asbes tidak begitu bisa diterima oleh tubuh. Jadi penggunaan utama untuk sampai saat ini talc masih banyak digunakan untuk bedak, meskipun ada juga digunakan sebagai campuran resin untuk membentuk semacam produk cetakan gitu. Kita campur dengan 50 ml air, terus kita aduk. Dan dia timbul keruh berwarna putih, menunjukkan kalau magnesium silikat atau talc merupakan jenis garam yang sukar larut, masuk kategori jenis garam yang sukar larut. Kita cukupkan dulu untuk talc ya. Kita mengenal lagi ini yang sering diperoleh dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu garam dapur. Sengaja saya ambil yang kristalnya tampak, jadi tidak yang butiran halus, tapi yang cenderung granul begitu. Oke, kita tambahkan ml air, kemudian kita aduk ya. Karena ini tadi granul, jadi mungkin butuh beberapa proses pengadukan agak lama, tapi kita tahu ya secara bersama bahwa yang garam itu sebenarnya masuk kategori, atau NaCl masuk kategori jenis garam yang mudah larut. Nah, ini terbukti sebagian besar NaCl udah melarut,
tinggal beberapa sedikit lagi ya. Oh ya, by the way, selain untuk masak, garam NaCl itu sebenarnya pemanfaatannya banyak banget ya. Dia juga berfungsi sebagai agen penebal pada proses pembuatan sabun cair. Makanya pernah ada kan video yang memaparkan tentang pembuatan atau penambahan atau menebalkan sabun cair dengan penambahan garam menjadi lebih kental begitu. Nah, pertanyaannya, apakah ketika sabun ketika ditambahkan dengan garam menjadi lebih kental, apakah jumlahnya akan, efektivitasnya menjadi lebih besar apa enggak? Jawabannya adalah enggak. Jadi efektivitasnya tetap, karena garam bukan sebagai bahan aktifnya. Garam berfungsi sebagai membuat tebal atau kental begitu pada sabun cair. Baiklah, udah ya, udah larut semua. Jadi garam udah larut semua, saya taruh di sini. Udah dulu. Sekarang kita akan mengenal yang namanya natrium karbonat. Kok mirip dengan yang tadi ya? Ada kalsium karbonat, ada natrium karbonat gitu ya. Iya, karena kalau natrium karbonat itu biasanya digunakan sebagai tambahan pada deterjen. Dan berfungsi untuk apa ya? Memperkuat daya bersih begitu. Natrium karbonat. Nah, pemeriannya seperti ini. Jadi kalau pernah kan menggunakan deterjen serbuk begitu, terus ada penampakan granul seperti ini. Jadi komposisi bagian banyaknya itu bisa jadi malah yang natrium karbonat dibanding bahan aktifnya. Untuk deterjen yang serbuk. Baiklah, kita campurkan dengan air 50 ml air. Kita aduk. Kita aduk terus begitu. Terus kita lihat. Udah selesai proses mengaduknya ya. Dan melarut semua. Tampak sedikit keruh, tapi lama-kelamaan nanti akan melarut. Keruhnya karena memang proses pembuatan natrium karbonat, setidaknya dalam proses ini pembuatan natrium karbonat kan melibatkan juga sejenis kapur ya, kalsium karbonat. Jadi kemungkinan ada beberapa sifat kapur yang mungkin bikin keruh. Tapi ternyata enggak, ini menjadi semakin jernih. Berarti proses keruhnya tadi itu adalah proses pure tahapan pelarutan. Dan berarti natrium karbonat masuk kategori garam yang mudah larut, betul. Oke. Kita lanjutkan lagi adalah natrium sulfat. Natrium sulfat ya. Lebih lembut lebih kecil serbuknya dibanding natrium karbonat tadi. Kedua-duanya sebenarnya sering kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada campuran deterjen serbuk. Kalau natrium karbonat sebagai
membantu proses pembersihan, sedangkan untuk natrium sulfatnya biasanya digunakan sebagai fillernya atau bahan pengisinya. Kita tambahkan 50 ml air. Kemudian kita aduk. Oh iya, untuk pembuatan sabun atau deterjen cair biasanya untuk penambahan natrium sulfat, selain dia sebagai bahan pengisi juga berfungsi mirip seperti natrium klorida atau NaCl, yaitu sebagai bahan penebal. Jadi menjadikan sabun tersebut menjadi lebih kental begitu. Setelah kita aduk, ternyata mudah sekali larut untuk natrium sulfat ya. Berikutnya kita mengenal lagi, yaitu natrium tripolifosfat atau STTP ya. S-nya itu sodium. Ini masih saya tuliskan natrium, kelebihan. Ini seharusnya tidak ada natriumnya begitu. Tapi tidak apa-apa ya, udah terlanjur. S-nya itu tadi apa? Sodium ya, sodium tripolifosfat. Ini juga banyak didapatkan pada deterjen juga. Jadi sengaja ditambahkan pada deterjen dan berfungsi sebagai peluruh noda. Jadi peluruh noda, utamanya sebagai peluruh noda. Tapi tidak hanya serta-merta di deterjen saja, juga pada yang standar food grade digunakan sebagai perenyah gorengan gitu. Jadi bisa lebih keras gorengannya. Renyah. Crunchy ya. Oke, kita larutkan pada air. 50 ml air kita tambahkan pada STTP. Kita aduk pelan-pelan ya. Sebagian udah melarut, sebagian belum ya. Tapi kita aduk terus. STTP ini juga digunakan selain tadi ya deterjen, food grade untuk perenyah makanan, juga digunakan sebagai bahan pupuk juga sebenarnya. Jadi untuk tanaman-tanaman yang hidroponik perlu juga ditambahkan dengan STTP, tentu saja dengan jumlah kadar tertentu ya. STTP juga ini yang ada pada deterjen dicurigai yang menyebabkan adanya semakin tumbuhnya tanaman air sehingga menyumbat perairan, misalkan di sungai begitu, kenceng gondok dan sebagainya, itu semakin tumbuh subur. Oke, proses pelarutannya udah selesai dan hasilnya bening, berarti STTP masuk kategori jenis garam yang mudah larut. Oh iya, berikutnya kita lihat natrium benzoat ya, granul. Sekilas memang mirip-mirip semua ya. Ada yang serbuknya lembut banget seperti tadi STTP, terus natrium sulfat. Ada yang mirip granul seperti ini, granul kecil-kecil itu mirip seperti natrium karbonat. Tapi ini adalah natrium benzoat. Natrium benzoat biasanya digunakan sebagai pengawet makanan. Jadi kalau kita lihat beberapa makanan, kita cek di komposisi bahan makanan tersebut, ada zat adiktif yang ditambahkan di sana berupa natrium benzoat. Ya, itu berarti berfungsi sebagai pengawet makanan.
Kita tambahkan 50 ml air. Wah, udah tumbang. Tidak apa-apa ya. Kemudian kita aduk. Bentar. Cepat melarut ya berarti ya. Jadi natrium benzoat karakteristiknya cepat larut. Jadi fungsi natrium benzoat tadi banyak digunakan sebagai pengawet baik makanan maupun minuman ya yang ada di sekitar kita. Ditambahkan natrium benzoat sebagai pengawetnya, dia merupakan salah satu turunan dari benzena. Yang terakhir yaitu Al2SO4 3 kali atau biasa disebut sebagai tawas. Tawas ini biasanya digunakan untuk apa ya? Ke proses penjernihan air, deodoran dan penyerap bau-bau yang kurang sedap karena dia punya kemampuan untuk mengkoagulasi, mengabsorpsi dan mengkoagulasi. Oke. Kita siapkan dulu airnya sebanyak 50 ml. Kita tambahkan ke dalam tawas tersebut, kemudian coba kita aduk perlahan-lahan ya. Aduk terus. Nah, ini yang terakhir nih. Menurut pemirsa, tawas ini akan larut semua apa enggak? Kita aduk terus. Aduh, sampai. Biasanya gitu ya, kalau yang terakhir-terakhir itu ada sedikit-sedikit apa ya, kecelakaan gitu. Sambil nunggu apakah bisa melarut semua, saya masih tetap berusaha untuk mengaduknya terus. Tawas ini sesuai yang tadi saya sampaikan digunakan untuk kegiatan penjernihan air ya, proses penjernihan air gitu. Nah, kalau nanti tahu ternyata tawas itu tidak mudah larut, maka yang perlu ditambahkan jangan banyak-banyak ke dalam air gitu kan, bisa lebih hemat. Ternyata setelah saya aduk beberapa kali ada bagian yang tidak larut gitu. Saya aduk lagi terus gitu ya, terus sampai videonya ini selesai ya. Ternyata masih, berarti ini udah masuk kondisi jenuh namanya ya, kondisi jenuh, kelewat jenuh karena masih ada karena ada yang belum larut atau ada yang tidak larut. Nah, ketika dalam kondisi kelewat jenuh seperti ini, itu terjadi kesetimbangan kelarutan. Kesetimbangannya itu antara fase Al3+ dan SO4 yang ada dalam larutan dengan tawas yang masih berupa padatan. Nah, gimana untuk kegiatan kali ini? Saya rasa kita cukupkan dulu ya. Semoga nanti kita bisa mempelajari yang lain. Dari saya, apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya.